Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang saham ya. Jadi di sini akan saya jelaskan tentang saham yang naik dan saham yang turun. Kenapa bisa saham bisa naik dan bisa turun? Dan itu jawaban sederhana ialah karena ada sentimen positif dan sentimen negatif ya. Jadi sentimen positif itu seperti apa? Sentimen positif itu seperti berita media, terus bisa jadi dari saham-sahamologi yang mempunyai grup banyak, kemudian mereka disetting nih dengan alibi, dengan alasan bahwa ini chart ini akan bullish, ini chart ini akan bearish. Nah, padahal yang paling utama yang menentukan satu harga itu adalah sentimen. Entah itu sentimen positif maka harga akan naik, sentimen negatif maka harga akan turun. Jadi tidak ada yang namanya satu chart itu bisa kita memprediksi ini bakal naik atau bakal turun, nggak ada. Yang bisa kita lihat adalah daripada perilaku penjual dan pembeli itu. Dimana bisa kita lihat? Saat trading kita bisa lihat di order book. Nah, jadi chart itu sebenarnya dari mana? Hasil chart itu dari order book. Order book itu ada penawaran, ada harga belinya, penawaran harga berapa, ada penjualan di harga berapa. Nah, ini saya akan perlihatkan ya. Ini mungkin tahu nih, pada tahu ya. Ini yang top gainer tanggal 15 kemarin. Saya buat video ini di tanggal 16 ya. Nih kemarin nih ada saham film ya. Jadi saham film ini saya lihat di berita online tidak ada yang memberitakan sentimen positif, hanya dari satu orang yang mungkin menjadi panutan tuh, dia dianggap, karena memang mungkin yang ngikutin dia banyak, pemain trader yang ngikutin dia naik, akhirnya sahamnya naik karena sentimen dari positif dari trader ini. Sentimen positif karena dia punya pengikut banyak, maka harga akan berpengaruh di situ. Coba sini kita lihat ya, saham film ini kita lihat. Coba kita lihat nih. Nah inilah nih. Wow, besar sekali nih. Ada orang melakukan penawaran tuh di 350, di harga 350 itu 400.000 volumenya, sama frekuensinya pun sampai 900-an tuh. Cuman nggak ada yang jual tuh, karena banyak yang hold, mereka yakin bakalan naik. Saya akan kasih tahu nih bagaimana. Jadi harga terbentuk itu murni karena sentimen, bukan karena ini misalnya ada chart apa yang bullish, saya nggak terlalu ini sih mempelajari itu. Jadi ini pilar-pilar ini, saya katakan pilar ya ini ya, mungkin ada nanti grafik juga. Pilar-pilar ini kayak nih di 330 ini banyak melakukan penawaran di 330. Bisa jadi nih 350 ini bisa lari ke 330 karena ini yang penawaran kuat.
Mungkin kita bisa melihat lebih mudahnya yaitu melihat di candlenya ya, candle chartnya ya. Kita lihat di candle chartnya. Saya pakai trade view. Trade view mana nih? Film. Oke, kita bikin landscape dulu. Nah, jadi ini mana nih? Saya sih nggak terlalu bisa nih. Nih saya akan pakai ini aja nih. Nah, jadi mungkin si trader yang banyak fansnya itu dia sudah beli di sini nih. Nah, orang yang terpengaruh yang gerak cepat di sini sudah. Orang yang mendengar berita, baru baru dapat harga, nggak mau, mungkin takut dia HK. Kalau ini mungkin HK aja langsung nih orang-orang nih. Yang ini mungkin HK aja nih langsung nih orang nih, karena dia tahu ini bakalan naik lagi. Nah, ini mungkin orang yang telat. Mungkin bisa sama orang yang ini, yang panutan tadi, yang fansnya banyak ini, trader yang mereka merekomendasikan saham film ini sudah beli di sini nih, di harga ini, di harga 200 atau di harga 200. Di harga 200 mungkin dia sudah beli di sini. Nah, jadi hati-hati tuh besok ya, di hari Senin tuh siap-siap aja. Kalau ada sudah untung 1%, 2% sudah keluar aja daripada nyangkut. Jadi saya tegasin lagi, harga di saham itu bisa naik dan bisa turun itu hanya karena ada sentimen positif dan sentimen negatif, bukan dari chart ya. Bukan chart. Ini chart ini misalnya nih, ini apa, chart apa namanya ya kan. Ini bakalan naik terus, ini katanya bakal koreksi. Nah, sebenarnya yang ini bukan koreksi ya. Ini nih yang ini itu bukan koreksi ya. Kayak ini nih. Nah, itu bukan koreksi. Itu match ya, sudah deal tuh. Sudah paham nggak deal ya? Sebentar nih, kita lihatkan di emiten yang lainnya yang punya mana nih, yang punya nih, coba di BJTM deh, saya lihatkan di BJTM ya. Nah, kita lihat BJTM nih 965 ya, terus 970. Nah, ketika 965 ini ada yang pemilik lot ada yang menjual di harga 965, maka itu akan membentuk chart yang seperti yang saya jelaskan tadi, chart yang ini. Nih, chart yang ini ya. Chart yang ini nih stagnan sini kan. Nah, nah itu akan membentuk chart itu, dan setelah naik nih di 220 ini pasti penawaran akan lebih tinggi nih, lebih tinggi lagi nih, harganya akan naik lebih tinggi lagi, ini harga akan naik. Nah, kalau yang ini nih dia harga yang menawar nih lebih sedikit nih, jadi turun dia nih. Nah, jadi apa lagi yang penyebab daripada
saham itu naik sentimen. Apa sentimen itu? Apa banyak tuh sentimen, ada dari berita online, dari salah satu trader yang banyak pengikutnya, grup-grup Telegram yang banyak pengikutnya, yang mereka punya prediksi-prediksi, padahal yang membentuk harga itu ya mereka sendiri, yang membentuk harga itu naik dan turun itu mereka sendiri. Nah, ketika satu, misalnya kayak film ini, ketika fanfestnya trader itu ada ya salah satu orang yang menjual lotnya dengan jumlah banyak, maka harga akan turun dan mereka mulai panik. Jadi itu penjelas. Saya nggak terlalu lama ya belajar saham nih. Saya berpikirnya sederhana, dan sebenarnya saham itu nggak perlu kita melihat satu chart ini chart itu, terus ada banyak sekali tipe-tipe chart. Itu nggak perlu sebenarnya. Yang kita lihat itu adalah inti-intinya itu. Harga ini terbentuk karena apa? Ya karena sentimen positif sama sentimen negatif. Nah, terus kita lihat di sini. Nah, ini kayak gini yang sedikit-sedikit ini, nih. Nah, ini yang sedikit-sedikit. Yang sedikit ini nih. Ini orang take profit nih. Kalau panjang, kita lihat ya, mungkin yang panjang. Nah, ini mungkin ada sentimen negatif. Tuh pada apa itu? April 2020 kayaknya. Nah, mungkin corona tuh. Mungkin karena corona ya. Nih, chart turun ini mungkin karena corona, sentimen negatif. Kalau yang kecil-kecil kayak gini orang take profit ya. Ini kecil-kecil yang seperti ini take profit nih. Makanya lain-lain saham itu lain-lain juga kita dalam menganalisa. Jadi berita itu kita harus analisa juga. Kira-kira dalam satu berita ini akan menimbulkan, maksudnya akan memberikan dampak ke depan atau enggak. Ada juga yang berita mungkin untuk hari itu aja, terus besoknya akan turun. Kita lihat kemarin yang kayak apa, berita tentang vaksin itu ya, pada turun drastis tuh semua yang emiten yang berhubungan dengan vaksin, karena yang mereka menunggu tuh Pak Jokowi disuntik. Pas disuntik itu mereka menunggu. Nah, disitulah harga itu akan naik drastis tuh, dan mereka siap-siap tuh keluar dari situ. Kenapa? Karena mereka mau take profit tuh. Karena itu bakalan, mungkin mereka akan menunggu lagi tuh berita yang bagus lagi. Jadi mereka take profit dulu, mereka akan nunggu harga itu turun, karena orang akan panik kalau melihat harga yang turun drastis itu, akan panik, pasti akan cut loss dan harganya akan selalu turun, dan mereka siap menciduk lagi untuk menunggu berita lagi. Nah, seperti itulah permainannya. Kalau kita model-model kecil ya kita ngikutin orang-orang besar aja. Yang bisa merubah itu ya orang-orang ini aja, orang-orang yang punya modal besar aja. Kalau yang kayak kita modal 10 lot, 100 lot atau 1000 lot itu nggak ada apa-apanya mungkin ya. Makanya pentingnya mereka membangun satu komunitas, entah itu di Telegram, entah itu di Instagram, entah itu di TikTok. Mereka perlu ada tuh yang penggerak harga yang ikutin dia atas perintah dia bahwa saham ini menurut chart ini akan naik, padahal enggak. Nah, harga naik itu karena ada sentimen itu aja. Dan kita perlu tahu nih, misalnya IHSG selalu hijau nih dalam 2 hari. Hari ketiga pasti mereka take profit, pasti merah itu. Bisa jadi juga karena
karena ada sentimen-sentimen itu bisa juga sampai 1 minggu IHSG itu akan naik terus, tapi pasti itu ada orang yang take profit dan itu mengakibatkan harga pada turun semua. Harga saham itu akan turun, take profit. Kalau yang track profit kayak kita misalnya yang 10 lot sampai 100 lot atau 1000 lot, mungkin itu enggak terlalu, mungkin itu 2 tick aja tuh berubah harganya. Tapi yang mungkin yang punya 100.000 lot, punya yang sampai banyak, itu jelas akan merubah harga yang drastis ya. Baik, itu aja saya semoga bermanfaat ya. Itulah pengalaman saya selama menganalisa dalam dunia saham ini. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan mudahan kalian juga bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baik tuh buat dunia persahaman di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.